Oke, aku lanjut. Jadi, kita bahas dari bawah ya, teman-teman. Karena ini yang paling simpel, MM1. Nah, maksudnya kok bisa ini model MM1? Kita coba baca ulang ya. Ini minggu lalu kita udah kerja. Setiap penumpang pesawat dan bagasi kabin yang dibawanya harus diperiksa untuk memastikan apakah penumpang pesawat membawa barang-barang terlarang ke dalam pesawat. Untuk itu, suatu airport harus memiliki checkpoint yang terdiri dari metal detector dan mesin X-ray untuk bagasi yang dioperasikan oleh 2 orang petugas. Nah, kemarin kan pertemuan yang lalu kan kita asumsikan ini adalah satu checkpoint, tapi ada 2 mesin. Tapi kita anggap satu server karena dia masuknya 1 kali. Nah, laju kedatangan penumpang pada suatu airport berdistribusi Poisson dengan rata-rata 10 penumpang per menit. Nah, ini aku udah tulis lambdanya 10. Lalu satu checkpoint, berarti servernya kita anggap 1. Sebentar. Servernya satu server, kita anggap 1. Lalu yang dapat memeriksa 12 penumpang per menit. Berarti mu-nya 12 penumpang per menit. Kita cek lagi, lambda dan mu satuannya sama, sudah sama jadi aman. Nah, yang paling pertama kita lakukan itu kita tentuin dulu modelnya apa. Modelnya adalah BDSKN ya. Kita kembali ke BDSKN. B kan selalu diisi dengan M. Jadi kita isi M. Ini ya, M. Lalu D, kita isi M. Ini pasti MM. Lalu S. S itu jumlah server. Isi 1. Lanjut ke K. K ini adalah kapasitas maksimum sistem. Tapi di sini nggak disebutin kapasitasnya berapa. Nggak disebutin. Oh, antriannya hanya bisa sekian. Nggak ada itu. Jadi, kita kosongin. Lalu N itu ukuran populasi pemakai sistem antrian. Nah, di sini kan juga nggak ada disebutin penumpang pesawat berapa, populasinya ada berapa gitu. Jadi, K dan N ini kita kosongin karena dianggap infinite. Jadi, MM1. Seperti itu. Menentukan model, lalu kita lanjut ya. Jadi, karena kita sudah tahu modelnya MM1, kita pakai rumus yang di atas ini. Ringkasan model MM1. Nah, di sini, untuk menentukan P0, kita perlu 1 kurang rho. Kita perlu rho. Rho itu apa? Rho itu utilization factor, yaitu lambda per mu. Jadi, kita cari dulu rho-nya. Rho-nya lambda per mu, berarti lambdanya 10 per 12 sama dengan 10 per 12 sama dengan 5 per 6. Nah, itu rho-nya. Lalu, P0 berarti 1 kurang rho. 1 dikurang 5 per 6. Ini sama dengan 1 per 6. Nah, bisa dicek dulu. 1 per 6 ini P0 sama dengan yang minggu lalu kita kerja. Bukan minggu lalu sih. Yang pertemuan lalu di kelas, di Zoom, kita kerjain. Itu sama. Jadi, pakai cara ini, itu lebih gampang kan, lebih cepat. Kita langsung dapat P0. Tapi sama aja sih. Mau pakai cara yang pertemuan lalu, mau pakai cara yang minggu ini, sama aja. Nah, lanjut untuk bagian A. Yang ditanyakan adalah probabilitas seorang penumpang harus menunggu sebelum diperiksa. Probabilitas seorang penumpang harus menunggu sebelum diperiksa. Artinya yang ditanya adalah P1. Jadi kan penumpang itu, coba aku gambarkan aja ya.
penumpang harus menunggu. Kapan penumpang? Oh ya, ini sebenarnya udah aku jelasin minggu lalu ya. Tapi aku coba jelasin ulang. Yang lebih cepat, penumpang itu menunggu kalau servernya sedang sibuk. Ini server ya. Jadi kalau servernya lagi ada sedang sibuk melayani satu penumpang ini, dia kan akan ada di sini. Ini adalah P2 kan. P1. Saat ada satu server, maka yang baru datang akan antri. Atau saat ada P2, berarti ini kan 1, ini 2. Nah, saat ada 2 orang dalam sistem, akan antri, tambah P3 dan seterusnya. Makanya di sini, probabilitas seorang penumpang harus menunggu sebelum diperiksa adalah saat ada 1 orang dalam sistem, saat ada 2 orang dalam sistem, ditambah 3, ditambah 4, dan seterusnya sampai Pn. Nah, ini caranya nyari kan nggak bisa, soalnya panjang sampai Pn, sampai P infinite. Jadi, kita kurangin 1 kurang P0. 1 kurang P0 sama dengan 1 kurang P0 kita tadi dapat di atas 1/6. Sama dengan 5/6 sama dengan 0,833. Nah, ini berarti probabilitas ya. Jadi, probabilitas seorang penumpang harus menunggu sebelum diperiksa adalah 0,833. Kita lanjut ke bagian B. Berapa banyak rata-rata penumpang? Oh ya, ini 0,833. Kalau kita cek minggu lalu, sama ya, 5/6. Hasilnya sama dengan yang barusan kita kerja. 5/6 juga. Nah, jadi bisa pakai cara bebas ya, mau pakai cara yang mana. Tapi untuk MM1 aku lebih prefer pakai rumus ini, soalnya lebih simpel. Nah, lanjut ke B. Berapa banyak rata-rata penumpang yang sedang menunggu dalam antrian untuk memasuki checkpoint? Oke, rata-rata penumpang yang sedang menunggu dalam antrian untuk memasuki checkpoint. Rata-rata penumpang, berarti kan ini bicara tentang L. Nah, lalu L, kita sudah tahu L-nya. Lalu yang sedang menunggu dalam antrian, berarti Q, bukan S. Karena dia cuma minta yang dalam antrian. L, Q. Rumusnya L, Q, kita bisa cek. Bisa pakai yang LQ itu yang ini ya. Rho kuadrat per 1 kurang rho. Nah, berarti ini rho kuadrat 1 kurang rho. Rho kuadrat itu adalah 5/6 pangkat 2. Rho-nya 5/6 dipangkat 2 di per 1 kurang 5/6. Nah, ini coba aku hitung dulu ya. 5/6 pangkat 2, 1 kurang 5/6. Ini hasilnya 25/6 penumpang. 25/6 penumpang itu sama dengan 4,167. Nah, itu 4,167 penumpang. Jadi itu LQ. Pakai rumus yang rho kuadrat per 1 kurang rho. Lalu yang C, ditanya probabilitas banyaknya penumpang yang sedang menunggu dalam antrian untuk memasuki checkpoint lebih dari 4 orang. Nah, ini berarti saat dia masuk antrian, sudah ada orang yang antri sebanyak 5 orang, 6 orang, kayak gitu, dan seterusnya. Jadi, anggaplah aku gambar ya di sini. Di sini itu sudah ada yang antri, orang ketiga dalam sistem, orang keempat dalam sistem, orang kelima dalam sistem. Nah, ini udah ada 4 orang nih di dalam antrian ya, ini antriannya. Lalu, dia mintanya dalam antrian untuk memasuki checkpoint lebih dari 4 orang. Nah, berarti kalau dia mau masuk sudah lebih dari 4 orang, berarti kan di sini ada orang ke-6. Nah,
ada 5 orang dalam antrian, lebih dari 4 kan 5. 5 orang dalam antrian, probabilitasnya berapa? Nah, kalau ada 5 orang dalam antrian, berarti P 6. Ada 6 orang dalam sistem. P6 atau bisa aja P7 karena lebih dari 4 kan. P8 sampai Pn atau P infinite. Nah, ini berarti 1, cara hitungnya 1 dikurang P0 tambah P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 tambah P5. Cara ngitungnya ini kita P11-nya ini kita bisa pakai rumus yang di atas. Rho pangkat N kali P0. P0 kan kita udah tahu, 1/6. P1 rho pangkat N, berarti rho 5/6 dipangkat 1 dikali 1/6. 5/36, gitu juga dengan P2. Rho 5/6 dipangkat 2. Ini kan Pn atau 2, berarti N-nya 2. Dipangkat 2 dikali P0, 1/6, dan seterusnya dihitung kayak gitu. Lalu ini kan kita mau jumlah. Kita jumlah hasilnya 0,665. Berarti 1 kurang 0,665 itu adalah 0,335. Jadi di sini probabilitasnya adalah 0,335. Lanjut ke nomor D. Oke, nomor D. D itu tentang, nah ini, yang ditanya adalah berapa lama rata-rata waktu yang dihabiskan oleh seorang penumpang dalam checkpoint. Rata-rata waktu berarti W yang dihabiskan dalam checkpoint. Nah, ini aku anggap kata-katanya yang gak kelihatan itu dalam checkpoint. Jadi selama dia ngantri plus selama dia dilayani. Berarti waktu dalam sistem WS. Yang ditanya WS. Rumusnya WS yaitu, kita lihat lagi di rumus, yaitu 1 per mu kurang lambda. 1 per mu-nya 12 dikurang 10 sama dengan 1 per 2 sama dengan 0,5 menit. Nah, jadi WS-nya 0,5 menit. Lalu, lanjut ke E. Probabilitas seorang penumpang harus menunggu dalam antrian untuk memasuki checkpoint lebih dari 3 menit. Nah, kalau kalian sudah lihat probabilitas lebih dari 3 menit. Nah, ini kan agak membingungkan. Jangan lupa kita punya rumus untuk itu. Di rumus umum. P, W, coba aku ke bawah dulu ya. Yang ditanya itu kan probabilitas penumpang harus menunggu dalam antrian. Berarti yang ditanya PWQ lebih besar T. Rumus yang ini ya. Probabilitas seorang menunggu dalam antrian lebih dari T. PWQ lebih dari 3. Kita ke bawah lagi. Nah, ini lebih dari 3 menit. Berarti PWQ lebih besar dari 3. Sama dengan rho E pangkat min mu kali 1 kurang rho kali T. Sama dengan rho-nya 5/6 dikali E. Min mu-nya tadi mu-nya 12 dikali 1 kurang rho 5/6 dikali 3 sama dengan, ini kalau dihitung pakai kalkulator 0,002. Itu ditanya probabilitas. Lalu kita lanjut ke nomor F. Misalkan airport tersebut ingin menentukan berapa banyak, jadi yang ditanya berapa banyak checkpoint yang harus dioperasikan untuk meminimalkan biaya operasi dan biaya delay selama 10 tahun. Nah, berarti kita catat ya, periodenya 10 tahun, meminimalkan biaya delay dan biaya operasi. Kita lanjut lagi ke atas. Biaya untuk membeli, mengoperasikan, kelewatan ya. Asumsikan biaya untuk mendelay seorang penumpang selama 1 jam sebesar $10 dan airport tersebut buka setiap hari selama 16 jam per hari. Biaya untuk membeli
dan mengoperasikan ini semua selama 10 tahun sebesar 1 juta dolar. Berapa banyak checkpoint yang harus dioperasikan? Asumsikan lamanya delay seorang penumpang sama dengan rata-rata waktu yang dihabiskan seorang penumpang di area checkpoint. Oke, jadi dari soal kita tahu periode 10 tahun, meminimalkan biaya delay dan biaya operasi. Biaya delay-nya sama dengan 10 dolar per jam per orang, ada di soal. Jam efektifnya 16 jam per hari. Biaya mesinnya, kalau beli mesin, biaya operasinya itu adalah 1 juta dolar per 10 tahun, dan diasumsikan, ini coba kita baca ulang ya, asumsikan lamanya delay seorang penumpang sama dengan lama rata-rata waktu yang dihabiskan oleh seorang penumpang di area checkpoint. Nah, ini kita baca lagi rata-rata waktu, berarti WS, karena di dalam checkpoint WS ya. WS. Jadi, asumsi delay, lama delay per penumpang adalah WS. Nah, sekarang kalau ditanya seperti itu, kita coba hitung dulu dong biaya delay selama 10 tahun itu berapa. Satu checkpoint, kan sekarang kita punya satu checkpoint. WS-nya, seperti yang kita tahu, di atas adalah 0,5 menit. Berarti, ini kita ubah jadi jam. Kita ubah jadi jam, 0,5 per 60 sama dengan 1 per 120 jam. Lalu, kita hitung. Jadi sekarang kita kan sebenarnya mau hitung dulu biaya delay-nya itu berapa sih sekarang, saat ini. Nah, kita harus hitung waktu delay per orang, WS, lalu jumlah orang yang masuk selama 10 tahun. Nah, jumlah orang yang masuk selama 10 tahun. Caranya tahu itu caranya kita pakai laju kedatangan. Kan kita tahu tuh laju kedatangan dikali laju kedatangan kita itu diketahui dalam penumpang per menit, dalam satuan penumpang per menit. Berarti kita mau ubah dulu jadi jam. 60 menit dikali. Nah, itu untuk 1 jam. Kita kan mau tahu selama 10 tahun. Berarti dikali dengan itu tadi 60 menit per jam dikali dengan 16 jam per hari, yaitu waktu kerjanya, jam efektifnya. Dikali itu sudah dapat per hari. Dikali dengan 365 hari dalam 1 tahun. Dikali dengan 10 tahun. Nah, jadi di sini lambdanya tadi 10 penumpang per menit. Lalu, kalau misalnya kalian nggak mau bingung, kalian harus tulis satuannya biar kalian nggak bingung. Jadi 10 penumpang per menit dikali 60 menit per jam, dikali 16 jam per hari, dikali 365 hari per tahun, dikali 10 tahun. Nah, ini kan kalau kalian lihat ini mati, ini dicoret, ini dicoret, ini dicoret, ini dicoret. Nah, sekarang kita dapat 10 penumpang dikali ini semua, itu menjadi penumpang, jumlah orang yang masuk selama 10 tahun. Ini kalau dihitung totalnya 35 juta 40.000. Nah, kalau misalnya ada salah, misal aku kurang teliti hitungnya, bisa kalian ini ya, silahkan kalian ingetin boleh lewat chat. Nanti aku perbaiki. Nah, total delay. Sekarang kan kita udah tahu jam delay per orang sama total penumpang. Berarti aku mau tahu dalam 10 tahun berapa sih total delay-nya? Berarti ini kan 1 per 120 jam dikali 35 juta 40.000 penumpang. Sama dengan 292.000. Nah, kalau kalian lihat jam dikali penumpang, satuannya jam penumpang ya. Kita udah dapat total delay-nya. Sekarang kita mau hitung total biayanya. Nah, biaya tadi disebut di soal 10 dolar per jam per penumpang. Dikali dengan 292.000 jam penumpang. Nah, ini kan kalau dilihat ini nih ya, dicoret. Jadi ini sama dengan 2.920.000 dolar. Nah, ini total biaya delay yang harus dia
yang harus dia tanggung dengan memiliki satu checkpoint. Nah, ini kan kalau kita mikir, daripada kita bikin orang ke delay, kita bayar 2.920.000, mendingan kita buka checkpoint yang baru. Jadi, kita kembali ya ke soal, kita baca lagi. Yang ditanya itu apa sih? Berapa banyak checkpoint yang harus dioperasikan? Sekarang kita punya satu. Dengan satu checkpoint ini, kita malah bayar biaya delay 2,9. Mending 2,9-nya ini, gini loh, harga satu mesin itu adalah 1 juta ya. Nah, ini kan lebih besar dari kita membeli mesin baru. Jadi daripada kita bayar 2,9 tiap 10 tahun untuk biaya delay, mending kita beli checkpoint baru supaya lebih efisien. Ini kan tandanya lebih besar, karena ini lebih besar, berarti keputusannya membeli baru. Nah, ini kalau misal total biaya delay lebih kecil dari 1 juta, ya udah mending kita bayar biaya delay daripada kita beli mesin baru. Kayak gitu. Jadi jumlah mesin yang harus dibeli adalah 2.920.000 dibagi harga satu mesin. Ini adalah 2,92 kan. Ini kalau kita kita harus jumlah mesin kan integer, kita harus bulatkan ke bawah. Karena 920.000 ini, kenapa kita nggak boleh bulatkan ke atas? Karena mesin yang kita beli yang ketiga bakalan nggak nutupin 920.000, kan masih lebih gede 1 juta. Jadi, mending kita beli mesin baru. Nah, kita beli 2 mesin. Jadi, jumlah yang beroperasi, kita kan udah punya 1, kita beli 2 sama dengan 3. Nah, itu jawabannya.